Jadi kami punya nama brand name-nya ini kan kami pakai Baliem Blue. Oke. Nah itu blue itu memang ada satu jenis tanah yang memang warnanya agak mirip-mirip warna biru semacam itu. Jadi Itu di daerah mana? itu di daerah wilayah Mambramo Tengah. Mambramo Tengah. Ya, Makanya kenapa dikasih nama Baliem Blue Coffee? ya. Berarti ini dari ini salah satu dari bagian sana. Ini salah satu artinya pergerakan koperasi ini dimulai dari situ, jadi diberikan nama sebagai penghargaan juga. Oh iya, makanya Dari kan tempat kenapa itu. dikasih nama. Nah, yang terakhir kami ditawarkan dari Starbucks. Starbucks dia mau beli, tapi saat itu memang dia minta dengan jumlah yang sangat besar. Dia tantang apakah bisa setiap 3 bulan bisa kirim 100 ton. Wow. 100 ton, bukan 100 10 kilo. Halo gengs, jumpa lagi di podcast DPN Papua. Kali ini kita masih berada di kota dingin Wamena. Saat ini kita akan podcast bersama Koperasi Baliem. Ya. Koperasi Baliem ya. Baliem Arabica. Koperasi Baliem Arabica. Dan saat ini saya bersama dua pengurus Koperasi Baliem Arabica. Ya. Terima kasih lagi sudah mau terima DPN Papua hadir di koperasi ini. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, mungkin saya mau kenalan dulu. Ini kakak siapa dengan kakak siapa, gitu. Wah, selamat malam. Saya sebagai ketua koperasi Baliem Arabica. Nama saya Clemens Karoba. Kakak Clemens Karoba. Kalau kakak? Saya sendiri Kelion Jikwa, berperan sebagai sekretaris koperasi. Oh, kakak selaku Ya. sekretaris. Ya. Ya, jadi begini, DPN ini datang jauh-jauh dari Jayapura. Kita sudah ada di sini. Tidak mungkin kita tidak podcast. Kita harus podcast biar Siap. kita tahu selama ini kan, karena di Jayapura kan konsumsi kopi itu dari mana, jenis kopi itu seperti apa. Sekarang kita sudah ada di Koperasi Baliem Arabica. Terima kasih buat kakak Clemens, buat kakak Wah. Clemens, sama kakak Kelly. Ya. Iya. Kalau untuk kopi Koperasi Kopi Baliem ini berdiri sejak kapan, Kak? Koperasi ini berdiri sejak tahun 2007. Tahun 2007. 2007. Lama sekali. Ya, benar. Sangat lama. Sebelum kopi-kopi hits di Kota Jayapura, Sebelum, berarti Kakak sudah dirikan koperasi ini. benar. 2007. 2007. Itu lama Ini sekali. sebelum Kak. pemekaran kabupaten. Sebelum pemekaran kabupaten Ya, juga ya. masih satu kabupaten. Oke. Nah, sebelum 8 pemekaran dari Kabupaten Jaya sebelum keluar ini koperasi sudah didirikan. Oh, koperasi sudah didirikan. Dan diketuai oleh Kakak Clemens. Ketuanya sudah almarhum. Oh, ketuanya Ya, sudah dengan almarhum. sekretarisnya ada. Oke, gitu. Jadi ceritanya bagaimana nih? Dari 2007 itu perjalanannya seperti apa? Mungkin kakak bisa cerita. Baik, singkat saja, sejak dibentuk koperasi setelah tahun 2007. Koperasi ini didirikan oleh orang tua. Orang tua dari... Orang tua yang adalah petani kopi. Oke. Jadi kepala-kepala suku, di dalamnya ada kepala-kepala suku, mereka juga punya kopi. Mereka punya kopi dan salah satu pendiri yaitu Pak Pendeta Selion Karoba STH adalah salah satu pendiri. Beliau menyelesaikan studinya di Jakarta, sekolah teologi. Tetapi setelah kembali ke kampung, lihat kondisi yang ada di kampung, melihat kondisi orang tua, ini ada banyak perkebunan kopi, tetapi jadi hutan besar. Oke, banyak perkebunan kopi di Iya, Baliem sini. iya di Baliem. Pada umumnya di Baliem, kalau bilang Baliem berarti dari mata air sampai muaranya. Jadi dari mata air artinya dari arah Lani sampai ke selatan. Jadi setelah lihat kondisi seperti itu, Pak Pendeta
sebagai gembala, tetapi ini menjadi salah satu beban begitu, beban moral. Sehingga beliau dengan orang tua mengumpulkan orang tua dengan ada beberapa penggagas, mereka mendirikan koperasi dengan tujuan supaya dengan pendapatan itu jemaat juga bisa memberikan persembahan ke gereja untuk pengembangan ekonomi gereja dan juga jemaat. Dengan konsep itu beliau dirikan dengan beberapa orang tua petani kopi. Jadi itu alasan kenapa koperasi didirikan pada tahun itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kopi sudah ditanam di mana-mana saat itu, tetapi tidak ada pemasaran. Di tahun itu? Iya, di tahun 2007 sampai ke bawah. Ada, saat itu ada, tapi dia hanya musiman. Pembelinya belum terlalu banyak. Iya, pembelinya belum terlalu banyak. Sehingga orang tua sudah kecewa memang, jadi dialih fungsikan kebun kopinya. Jadi kadang difungsikan menjadi kebun, kadang tebang kopi, terus bikin tanam ubi semacam itu. Terus pohon kopinya itu ditebang, terus bisa pakai hulu sikop, hulu kapak. Itu yang hanya karena frustasi dan emosi. Wah, kami sudah lepaskan tanah adat kami sudah ini, tetapi tidak jelas begitu. Berarti ada kekecewaan dari orang-orang tua. Benar. Jadi untuk menjawab itu koperasi ini didirikan. Jadi koperasi ini didirikan hanya untuk mengangkat kopi Balim yang Tuhan kasih ini, mengangkat sampai memperkenalkan ke dunia bahwa kami punya kopi ada begitu. Jadi itu sudah terbukti sejak 2007 itu sampai dengan, jadi setelah 2007, 2008, 2009 itu turun sosialisasi ke kampung-kampung. Di mana ada kopi itu kami turun. Kakak-kakak yang sejak itu 2007, 2008 itu ada tim-tim yang turun. Saya sendiri bergabung itu 2009. Setelah saya selesai kuliah, saya lihat kondisi seperti itu, saya bergabung 2009. Jadi ya hampir kurang lebih di 2 tahun itu melakukan sosialisasi. Itu jalan kaki turun. Bahwa ke depan kopi ini akan jadi sesuatu yang berharga. Jadi berarti orang tua nih jalan dari kampung ke kampung, sosialisasi. Untuk sosialisasi bahwa ada koperasi kopi. Ya. Oh sayang. Sudah ada koperasi, jadi mari orang tua jangan patah semangat, mari kembali kita perbaiki kopi. Berarti begini kakak, kopi-kopi yang sudah ditebang itu bagaimana? Ditanam ulang? Atau seperti apa? Itu saat itu ada sebagian yang memang sudah ditebang. Jadi saat ada sosialisasi, ada sebagian yang tidak. Jadi yang tidak, sisanya itu yang dirawat, dan setelah beberapa tahun kemudian ditambah lagi. Artinya ditanam lagi kopi baru yang sudah ditebang itu. Setelah lihat sudah mulai ada pergerakan itu. Dan ini ada contoh-contoh sampel yang kami taruh di sini. Itu kopi dari awal itu kopi tidak baik kualitasnya artinya. Jadi sejak itu kami turun itu melakukan sosialisasi, perawatan. Kami juga dibantu saat itu melalui program USAID Amarta. Itu program dari mana? Itu program USAID itu dari program Amerika. USAID ya. USAID, jadi saat itu kami dibantu, tenaga-tenaga didatangkan, jadi tenaga-tenaga ahli. Jadi kami sama-sama berkolaborasi, turun ke orang tua melakukan pelatihan itu. Jadi itu proses yang sangat panjang. Berarti proses dari 2007 ke bawah itu memang sangat panjang sekali. Iya. Kalau untuk biji kopinya sendiri kakak, ini biji-biji kopi memang asli dari sini yang ditanam atau ada peninggalan-peninggalan dari zaman-zaman Belanda gitu? Semua kopi ini semua masuk zaman Belanda. Jadi ya, jadi pembibitan yang berkembang di sini dari Bokondini. Pertama kopi ada di Bokondini. Pertama awal ya, di Papua. Kelila juga. Di mana pertama pas ya. Jadi mana misionaris ada di situ. Kopi juga dibawa ke situ. Jadi
bibit yang asli itu memang dari situ di bawah. Baru mulai menyebar di Iya. beberapa wilayah. Beberapa wilayah. Kalau untuk koperasinya sendiri kakak, ini ada berapa banyak jenis kopi Baliem yang ada di koperasi ini? Kalau jenis kami pada umumnya di pegunungan dia hanya lebih cocok itu Arabica. Hanya satu saja Iya. Arabica. Arabica, tetapi kami punya klasifikasi yang agak unik sedikit kami di sini. Oh, oke. Jadi kami Klasifikasinya bagaimana? Jadi kami punya nama brand name-nya ini kan kami pakai Baliem Blue. Oke. Nah itu blue itu memang ada satu jenis tanah yang memang warnanya agak mirip-mirip warna biru semacam itu. Jadi Itu di daerah mana? itu di daerah wilayah Mambramo Tengah. Mambramo Tengah. Ya, Makanya kenapa dikasih nama Baliem Blue Coffee? ya. Berarti ini ini salah satu dari bagian sana. Ini salah satu artinya pergerakan koperasi ini dimulai dari situ. Jadi diberikan nama sebagai penghargaan juga. Oh iya, makanya Dari kan tempat kenapa itu. dikasih nama? Nah, dan yang kedua, kenapa kami Baliem Blue juga kami terinspirasi ada Jamaica Blue Coffee, jadi kami Baliem Blue Coffee. Jadi nama brandnya. Kalau untuk di koperasi ini dari daerah-daerah mana saja yang sudah masuk di koperasi Baliem Arabica ini? Kami Kan ada beberapa suku kan? benar. Iya. Kami kopi yang masuk ke sini, anggota kami kurang lebih itu 2.000 anggota. 2.000 anggota. 2.000 anggota petani, dan yang sudah terdaftar sebagai anggota petani organik yang sudah disertifikasi. Yang sudah disertifikasi itu 421 petani. Oke. Jadi memang kami kerja tunjukkan ke dunia dan juga ke teman-teman penikmat kopi bahwa kopi kami memang 100% organik begitu. Jadi itu harus dibuktikan dengan sertifikasi. Makanya ini ada beberapa sertifikasi yang kami pajang di sini. Oke. Ada dari Rainforest, Control Union. Jadi itu tim-tim itu turun langsung cek ke lokasi kebunnya. Jadi sampai ke dalaman tanahnya semua diuji sampai menerbitkan kopi mereka memang benar-benar 100% organik. Organik. Jadi itu perjuangan yang koperasi lakukan. Perjuangan yang kami lakukan, dan tujuan kita koperasi dalam proses ini kami mau yang terakhir itu harga ini harus jatuh di tangan petani. Artinya begini, petani sendiri yang tentukan harga ke pembeli. Karena kami ajar jangan lihat kuantitasnya, tapi kualitasnya itu yang harus dijaga. Kualitas kopi. Kalau untuk harga kakak, kita kembali ke tahun 2007 Ya. sampai sekarang 2024 ini. Kalau dari harga dari tahun 2007 tuh itu kisaran berapa kakak? Kami saat itu pakai sistem liter. Oke. Nah, jadi kami pakai belinya dalam bentuk gabah. Tidak dalam bentuk biji tapi gabah. Karena yang pertama kami lihat untuk mengurangi tingkat pekerjaan untuk petani sendiri, karena peralatan juga terbatas. Jadi mengurangi itu kami beli dalam bentuk gabah. Tapi yang kedua, kami beli dalam bentuk gabah itu di dalamnya basah atau kering itu bisa dibeli gabah itu. Jadi tidak dijemur setelah proses itu, mungkin 1 hari setelah halir begitu langsung bisa beli. Masih basah juga bisa beli begitu. Karena dia liter rata sama. Jadi kalau pakai timbangan kan dia mungkin kalau basah ya dia timbangannya naik. Kalau kering timbangan turun, tapi kami pakai sistem liter itu. Oh, liter. Nah, literan. Jadi saat itu memang dengan harga 3.500 per liter itu. Dari harga 3.500 sampai dengan saat ini sudah ada 15.000 per liter. 15.000 Ya. per liter. 15.000. Kalau dari tahun 2007 dulu, itu biasanya banyak yang beli dari mana? Peminat dari luar ini kota Baliem nih, dari Wamena. Untuk buyer dari luar, pembeli dari luar. Iya, mereka pembeli biji kopi ini. Oke.
Yang pertama konsumen yang pertama dulu itu lebih banyak itu ke Freeport. Oh, Freeport. Pangansari. Permintaan Freeport. Ya. Dari tahun 2007 itu kebanyakan Ya. permintaan dari Freeport. Iya, Oke. 2008 ke atas itu. Jadi Freeport masuk ke Pangansari. Jadi ada beberapa permintaan yang besar itu di Freeport. Terus ada teman-teman di Surabaya, di Jakarta juga beli. Kalau yang di Freeport itu mereka itu konsumsi sendiri atau ada kafe di sana waktu itu? Masih konsumsi sendiri? Kalau di sana untuk karyawan. Oh, untuk karyawan? Iya, jadi kami kirim biji, mereka roastery artinya goreng, terus mereka konsumsi sendiri. konsumsi sendiri. Untuk Kalau karyawan. dari Surabaya itu kafe? Untuk kafe, iya. Kalau Kafe. Surabaya, Tahun itu? iya. Nah, dari rentan tahun 2007 nih kakak, itu mulai meningkat tuh di tahun berapa tuh? Pembeli mulai naik. Ini kan kopi ini kan kesininya kan mulai pesat ini. Iya. Iya. Peminat untuk mencari kopi juga itu mulai naik tuh di tahun berapa? Puncaknya itu di 2012, 2013 setelah kami ekspor Ekspor ke Amerika. Amerika? Iya, Sudah tembus ke Amerika? sudah tembus ke Amerika. Wow, luar biasa. Iya. Sudah tembus ke Amerika, terus pasar Eropa juga. Tapi dalam jumlah yang besar itu ke Amerika saja. Ke Paragon Coffee. Paragon Coffee, terus Starbucks, Royal Coffee. Yang terakhir kami ditawarkan dari Starbucks. Starbucks dia mau beli. Tapi saat itu memang dia minta dengan jumlah yang sangat besar. Dia tantang apakah bisa setiap 3 bulan bisa kirim 100 ton macam itu. Wow. 100 ton, bukan 100 10 ton. kilo. 10 kilo atau 10 ton tidak. Kalau untuk dari Royal sendiri tuh permintaannya berapa banyak? Kalau saat itu Royal terus Paragon saat itu kirim totalnya 36 ton. 36 ton Ya. per berapa bulan? Itu dalam 3 tahun kami kirim. 36 ton itu total dari 3 kali pengiriman itu. Oke. Jadi 1 kali pengiriman 12 ton. Terus berikutnya lagi 12 begitu. Itu per tahun. Ya, per tahun. Per tahun. Oke. Kalau untuk di seputaran kalau peminat dari Jayapura sendiri, luar dari ini ya, dari Wamena nih, Jayapura kan ada Serui, Biak dan segala macam. Itu ada peminat juga, khusus di seputaran Papua nih. Kalau khusus seputaran Papua memang itu juga jadi tantangan besar. Kami sudah perkenalkan kopi keluar, tapi di dalam Papua sendiri sudah tahu ini, tapi kami dalam bentuk kemasan ini juga kami belum distribusi dalam jumlah yang cukup. Jadi sering teman-teman tanya mau ambil secara kontinu juga, tetapi persediaan kita juga kadang terbatas. Oke. Ini persediaan karena apa? Di petani sendiri kah? Atau seperti apa nih kendala-kendalanya? Kendala sebenarnya tidak ada. Kembali sering yang kami alami itu banyak buyers. Jadi stok yang kurang. Oke. Itu karena pemain-pemain kopi yang dari luar masuk dengan modal yang besar, dia masuk sesaat begitu. Jadi macam ada kita kan di anggota koperasi sini ada yang petaninya rutin bawa hasil panen kopi. Yeah. Nah, tapi kami juga koperasi sampaikan ke petani, kami tidak mengikat. Petani punya hak untuk menjual dengan harga. Jika ada pembeli yang dia mau beli dengan harga yang besar, silakan. Silakan. Tetapi yang kami jaga itu kalau pembeli dari luar masuk, yang kami mau itu dia harus terus menerus beli dengan harga yang harga yang sudah dipatenkan di awal. Dipatenkan di awal. Ini terkadang harganya turun. Terkadang dari yang dijanjikan. Iya. Jadi itu juga membuat orang tua kadang semangat itu langsung down. Jadi malas kerja kopi lagi. Itu yang kendala yang sering kami hadapi. Kalau untuk di tahun-tahun sekarang nih kakak, ini kan mulai pesatnya kan setelah COVID itu sudah mulai
peminat kopi ini mulai meningkat. Iya. Untuk saat ini penjualan mulai meningkat atau seperti apa nih? Untuk puji Tuhan, mulai untuk tahun ini kami sudah di gudang kopi sudah sekitar ya 500, kurang lebih 500 kilo sudah ada. Oke. Dan ini sudah buyers atau yang sudah pesan ini 2 pemesan yang masih standby untuk kami kirim. Jadi salah satunya ke Surabaya, terus satu nanti ada sekitar yang di Timika mereka minta 1 ton. Timika? Ya. Terus Surabaya dia biasanya minta setiap bulan rutin, jadi 100. Biasanya kisaran 200 kilo, 100 kilo setiap bulan. Nah kakak, permintaan dengan cukup banyak. Kita kembali ke kita punya orang-orang tua di tiap daerah-daerah ya, suku nih, dengan petani-petani nih. Apakah bisa untuk memenuhi dengan permintaan yang sangat banyak? Ya, apalagi kan namanya biji kopi ini untuk berbuah kan tidak setiap hari dia berbuah. Itu bagaimana? Sebenarnya untuk menjawab itu, kami sekarang berharap untuk menjawab itu kita perlu semua elemen kita harus bergerak sama-sama untuk menjawab itu. Artinya begini, kadang dari koperasi kami jalan dengan misi yang besar, artinya bahwa kopi sudah terkenal, jadi ini harus menjadi salah satu ikon Papua. Dengan demikian puncaknya petani harus mandiri begitu. Nah, jadi untuk menuju ke sana itu tidak gampang. Jadi dengan hadirnya provinsi Papua Pegunungan ini, kami berharap dinas-dinas yang terkait kalau memang benar-benar mau mengangkat orang tua yang adalah petani kopi, mari kami koperasi ada. Kami memang memulai dari tahun yang tadi kami sampaikan 2007, dan kami sudah lihat di mana peluang masalah seperti apa, kami sudah lihat itu dan kami sudah mengalaminya. Jadi jika ada pihak lain misalkan selain pemerintah, dari LSM mana mau berinvestasi atau mau bekerja sama untuk tujuannya hanya untuk mengangkat ekonomi petani, itu kami sangat bersedia. Ya. Kalau untuk ini kakak, ya. Sejauh ini apakah dari koperasi Baliem Arabica ini pernah mengikuti event-event seperti untuk mempromosi lagi lebih besar lagi? Pernah ikut event-event di mana saja? Kalau event itu waktu ekspor itu pernah Pak Ketua ke Los Angeles, California. Tahun berapa? Itu 2013. 2013. Ya, itu untuk luar negeri 1 kali saja. Tapi biasa kalau di pameran-pameran biasa macam di Jakarta itu biasanya sering difasilitasi oleh pemerintah kabupaten dulu. Itu ada untuk promosi. Itu pertama kali koperasi Baliem Arabica go internasional ya? Go internasional. Ikut festival kopi go internasional. Kopi internasional. Dan sampai saat ini kami setiap tahun sebenarnya kami diundang untuk ikut. Oh sebenarnya? Iya, festival kopi internasional. Macam tahun ini nanti Agustus tanggal 19 itu akan ada di Australia. Jadi kami juga pada kesempatan ini kalau pemerintah mengikuti podcast yang sedang berlangsung nanti itu bisa memfasilitasi, karena itu momen yang sangat penting untuk kita. Ini apa butuh biaya yang besar juga? Iya, Australia. Itu sudah jadwal, dengan ini mereka sudah kirim undang kami. Oke, mereka sudah kontak ya? Iya. Tinggal berangkat saja ke sana. Kalau untuk biji-biji kopi sendiri yang paling unggul itu dari daerah-daerah mana kakak? Permintaan biasa kan dari luar kan ada yang mau dari semua dari misalnya Kelila atau dari mana begitu. Biasa permintaan ini kan mereka sudah mulai rasa kan setiap daerah-daerah punya ciri khas sendiri gitu. Apalagi kan setiap daerah kan punya ketinggian berbeda-beda. Sangat benar ya. Iya, cita rasanya seperti apa gitu. Ya. Baik, kalau soal kopi cita rasanya itu kalau kopi yang dari Pegunungan Bintang itu dia kopinya memang sangat kuat. Oke. Sangat bagus.
keras. Kalau orang minum tuh, kalau kelola baik, roastingnya baik, tuh orang bisa pikir, ini bir kah? Bisa. Oh, siap. Berarti kalau Yang penting kita menjiwai kopinya. Kita menjiwai dia, kita rasa, oh ini yang pas. Untuk di pegunungan untuk diminum. Kita roastingnya baik, bijinya kita sortir baik. Baru. Ini kopi dari ciri khas Pegunungan Bintang. Pegunungan Bintang itu paling keras. Terus kopi tiom, itu dia kecil-kecil tapi ada manisnya. Oh. Pahit tapi ada manisnya. Tiom. Kopi tiom, pirime, pokoknya bagian itu. Lanijaya, kopi Lanijaya. Itu banyak sekali yang cari. Terus bagian Lembai sini, dari sini lari sampai ke Tagime, tidak ke sini sedikit bolakme ke sini tuh, dia ada seperti gas, Sprite. Kayak Sprite, minum masuk. Itu kopi dari mana? Kopi dari Lembai sini. Lembai sini. Iya. Daerah Lembai. Itu biar diolah bagaimanapun, tetap dia punya ciri khasnya gitu ya? Beda. Ada gas. Itu orang khusus yang bisa tahu. Tidak sembarang. Orang khusus. Oh, dia harus menjiwai memang kopinya. Dia yang beda ini. Ini dari sini. Ya, gitu. Berarti kopi ini rasanya begini, ini begini. Gitu. Jadi kopi Lembai itu dia seperti Sprite. Dia lari Lembai ini. Ada gasnya. Ada gas. Terus kalau bagian membran tengah itu dia kayak daun pepaya. Berbeda juga. Pahit. Padahal itu Arabica. Arabica sama. Cuma ini orang tertentu yang tahu. Dia memang harus menjiwai kopinya. Kopinya kalau campur semua kita ya anggaplah ya kopi sama. Dan kita bedakan dia rasanya seperti begitu. Berarti kalau permintaan itu memang mereka sudah tahu ya? Itu orang tertentu saja. Biasanya macam ada teman kami Pak Cornel, itu orang Jerman, dia orang kopi juga, jadi dia biasanya sering minta kopi Pirime itu yang dari Lanijaya, terus kopi Wolo itu dia masuk ke Membramo Tengah, wilayah-wilayah situ, jadi yang tahu biasa langsung minta originnya, artinya asli dari Pirime atau di mana begitu. Kalau untuk dari koperasi ini nih, saya lihat ini dia punya tempat ini kan unik sekali nih. Ini pernah juga orang langsung datang ke sini langsung untuk beli, untuk lihat gini. Misalnya ada dari turis, baik turis dari luar, turis lokal, pernah juga datang kunjungan ke sini? Sudah pernah. Kami sudah sering kali dikunjungi oleh duta-duta besar. Oke. Ya, kadang mereka menetap sampai 1 minggu. Kami juga kan di koperasi ada pengembangan agrowisata. Penataan kopi, baru buat di situ pondok-pondok di perkebunan kopi, dan ada 2 contoh yang kami sudah buat, satu di Wolo itu Kabupaten Jaya, dan di Kabupaten Lanijaya itu di Pirime. Jadi situ ada guest house-nya, jadi itu sempat 2 duta besar dari Polandia dan juga dari Jerman pernah datang berlibur, mereka hanya mau langsung mau ke sana lihat perkebunannya. Iya. Jadi itu yang dari luar, tapi teman-teman yang dari Jakarta terus dari mana sering datang. Sering. Ya. Kalau untuk sejauh ini Kak, kendala-kendalanya apa saja nih? Nah, untuk perkembangan depan, ini kan persaingan ini tuh yang tadi Kakak bilang. Ya. Pembeli yang memang tidak menetap sampai akhirnya kita punya orang-orang tua petani ini juga kecewa. Ya. Persaingan selain itu apalagi yang membuat kesulitan? Yang benar-benar kami alami untuk koperasi sendiri, yang pertama itu fasilitas permodalan. Misalkan fasilitas kur yang ada kami dengar ini, tapi kadang kami mau masuk ke susah. Ini fakta yang kami bisa sampaikan, karena sering kami di sini sering terkendala dengan transportasi. Oke, apalagi jarak ini yang sangat-sangat jauh sekali. Iya, karena sistem yang kami pakai itu sistem jemput bola, jadi kami mau memangkas biaya transport dari petani orang tua. Jadi biasanya kami langsung turun ke petani, langsung beli di situ, jadi pembayaran cash langsung di situ. Jadi kami sering mengalami kendala itu di transportasi.
mobilisasi transportasi. Kami sudah punya kendaraan tapi itu sudah tua, jadi sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi itu juga menghambat pergerakan untuk ini, untuk kopi juga, persediaan stok kopi juga agak terkendala. Jadi itu yang pertama kami lihat dengan hadirnya provinsi ini, kendala yang kami alami mungkin pemerintah bisa menyediakan fasilitas kur untuk pengusaha asli Papua dengan jaminan ya relatif untuk yang seimbang seperti itu. Jadi yang pertama ya permodalan, dari sisi permodalan. Yang kedua untuk pengembangan ini, untuk sosialisasi ini, pemahaman ini memang kami dari 2007 sampai ini ada sosialisasi ini kami lakukan, tapi sosialisasi ini perlu kita kerja sama-sama dari pemerintah, terus dari lembaga lain yang memang peduli dengan petani. Karena yang kami lihat hanya satu produk saja yang perbedaan besarnya, itu uang yang cari barang, bukan barang yang cari uang. Jadi kadang kami sedih juga lihat mama-mama jualan sayur satu ikat dari pagi sampai siang. Terus itu tidak laku, bawa pulang, dibuang begitu. Tapi yang beda sekali kami lihat di kopi itu, ini permintaan sudah lagi standby ini. Ini uang yang lagi tunggu nih. Sementara kopi belum ada. Jadi itu yang memang hal ini yang memang kita perlu, pemerintah juga perlu sampaikan pesan yang sama. Kalau dengan begitu sebenarnya kami juga tidak bisa merepotkan pemerintah, karena uang yang sama juga kami petani ada pegang. Dan untuk apa kami sibuk artinya macam demo atau segala macam itu. Ya memang benar-benar. Jadi kan tidak mungkin harga yang memang orang tua dong sudah tentukan seperti itu, mereka jauh-jauh habis hanya duit uang transport. Ya. Itu yang kakak punya maksud kan. Kan tidak mungkin sekali. Apalagi mereka punya kebutuhan yang sangat banyak juga. Ya. Kalau untuk saya nih kemasan-kemasan ini, apakah dari koperasi sendiri pernah untuk menjual secara langsung ke beberapa toko-toko gitu? Ini kan banyak sekali kan, perkembangan kan sangat pesat, banyak juga toko-toko juga gitu untuk dijual secara umum gitu. Nah, kami sudah sempat masuk ke semacam ropan untuk kami MOU, artinya kami distribusi berapa kopi, masukkan terus mereka jual di sana. Sempat kami ada, tapi kendala kami yang kedua itu peralatan, mesin-mesin ini. Oh, untuk pengemasan semua. Kami sudah punya gudang, proses standarisasi semua untuk itu semua sudah jalan, tapi untuk mesin-mesin ini yang kami terbatas juga. Mesin dari packaging, pengemasan ini, untuk penggiling ini yang dalam untuk menghasilkan dalam jumlah yang banyak ya, untuk langsung didistribusikan ke beberapa tempat-tempat swalayan gitu ya. Iya, itu kami masih belum sampai ke sana. Jadi itu juga jadi kendala mesin-mesin ini untuk produksi. Tapi memang untuk sejauh ini memang koperasi sudah berpikir untuk jual lebih jauh ke tempat-tempat seperti itu ya. Benar. Hanya kendala saja untuk masalah packaging dengan tempat-tempatnya itu. Iya, mesin-mesinnya itu. Berarti memang untuk koperasi Baliem Arabica ini memang banyak kendala juga dari tahun 2007 sampai sekarang juga. Benar. Sebenarnya kami koperasi saat itu sudah punya dibantu, tetapi kami ini membawahi berapa kelompok binaan kami. Jadi ada aset-aset lain yang memang langsung kami lepaskan, kami serahkan langsung. Jadi salah satu contoh macam di Yagara itu ada orang tua Maximus Lani, dia petani kopi yang sangat luar biasa. Jadi mesin-mesin yang dibawakan ke koperasi kami lihat dia sudah bisa jalan sendiri, jadi jadi kami lepas ke dia. Jadi koperasi, di bawah koperasi kami macam di Lanijaya, terus di distrik di Imam Pramutanya ada beberapa koperasi binaan kami, itu ada peralatan yang diberikan, tapi kami lihat kalau di situ mereka sudah bisa berkembang sendiri, kami langsung lepaskan. Jadi macam mesin-mesin itu memang sebelumnya kami punya, tetapi itu sudah dihibahkan. Jadi sementara ini mesin seadanya begitu. Jadi dalam untuk
menyediakan dalam jumlah besar itu belum sampai ke sana. Oh, belum sampai. Iya, Sedangkan permintaan ini tiap hari terus meningkat. terus meningkat. Oke kakak, terima kasih banyak lagi. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Semoga kakak punya koperasi ini terus banyak pengunjung lagi untuk turis-turis dari luar, baik dari luar maupun lokal juga. Ada harapan-harapan apa lagi mungkin kakak mau sampaikan dari Pak Ketua? Mungkin Pak Ketua. Mungkin dari saya mungkin tidak ada, itu saja. Itu Ya, saja. mungkin bisa bicara. Oke. Terima kasih lagi buat kakak berdua. Semoga sukses di kopinya. Semoga kopi Baliem Arabica ini bisa terus maju dan go internasional. Terima kasih. Yang terakhir saya lupa. Yang terakhir kami ada kopi jantan namanya. Oh, Kopi jantan. Jadi kopi jantan. yo teman-teman, maksudnya teman-teman yang di Wainaka, di AB, ini kebetulan teman-teman dari Jayapura? Jayapura DPN ya Iya. datang, jadi nanti mungkin saat pulang kami akan kasih sedikit supaya jadi oleh-oleh. Kopi jantan. Kopi Ini jantan. apa nih kopi jantan ini? Kopi jantan mungkin Pak Ketua bisa. Ini saya juga penasaran kopi jantan. Kenapa namanya kopi jantan? Itu kopi jantan itu tidak bisa minum sendiri, harus dengan teman. Teman. Ya, dia membangkitkan gairah. Oh. Oke. Itu Berarti kopinya nih unik. unik, Gitu. Unik. beda. Ini dijual di koperasi ini. Pak Ketua Jual. sendiri Jual. biasa sediakan. Saya yang sendiri biasa seleksi, roasting sendiri baru sediakan. Memang khusus untuk itu, Khusus untuk kopi jantan. kopi jantan. Oke. Kita gagal close. Kita lanjut dulu. Ini penasaran ini. Ini kopi jantan ini ceritanya bagaimana? Kopi jantan juga beda, dia banyak kopi, tapi dia itu ada berapa tuh kita biasa sortir, pilih ini kita kasih kumpul satu, baru kasih banyak, baru pilih juga setengah mati. Memang harus pilih cari sampai dapat, ini pisahkan begitu. Oh, berarti ini kopi untuk meningkatkan gairah Ya, seksual. Ya. Wah. ini yang organik, yang Organik. asli, Yang asli. tanpa efek samping. Kopi jantan. Ya. Jadi kalau pakai langsung. Itu sudah ada gairah memang. Oke. Maksudnya dari sekian banyak kopi itu cara pilihnya bagaimana? Ada Dia punya, ada tekniknya. ada tekniknya. Bedanya itu dari kopi ini kan, dalam kopi merah ini, cherry ini, Iya. di dalamnya kan yang normalnya itu kan ada 2. Saat kita kupas biasanya 2, tapi kopi jantan itu langsung bulat satu saja. Oh, bulat satu saja. Jadi dari satu pohon itu kalau waktu panen itu hanya bisa dapat 1 biji saja. Berarti itu kopi itu sangat mahal. Langka. Itu hitungannya bagaimana kalau untuk dijual itu? Yang dia harganya beda di atas. Harganya beda. Ya itu jualnya per gram. Itu kena berapa? Kalau Biasanya jual 150 gram kah? ya 150 gram juga biasa jual. 150 gram dalam bentuk beans atau sudah bubuk? Sudah bubuk. Sudah bubuk. Itu kena berapa kisaran? 150 tuh kena 85, 100 juga. Sampai 100 Ya. ribu. Memang situ. Itu sudah kelasnya, dia sudah kelas. Ada kopi jantan tapi ada yang agak ini sedikit, ada yang memang dia Super punya hijau memang ada. Disesuai Oke. kopinya. Dari ini yang sedikit kelas, ini yang kelas 1. Nah ini tadi kan kakak ketua ini kan ada jelaskan kopi ini kan ada dari beberapa tempat kayak dari Pegunungan Bintang, dari Baliem sendiri. Kalau kopi jantan ini dari mana? Semua tempat ada. Oh semua tempat ada? Ya. Ya ada semua. Oke. Jadikan satu bisa juga. Dari semua tempat. Oh yang penting kembali ke dia punya biji kopinya itu, Biji kopi. cirinya itu. Ya. Ini peminatnya banyak nih kopi jantan ini. Banyak juga. Ada yang suruh pesan, suruh kirim lewat Pak Jene juga biasa kirim. Oh Biasa, peminat Mas banyak. Peminat. dari luar. Biasanya teman-teman dari Jogja, Jakarta paling banyak dari luar. Oke. Itu yang teman-teman mungkin kita sendiri belum tahu. Jadi kesempatan ini bisa. Oh iya siap. Jadi teman-teman kalau ingin kopi jantan untuk pas
Ada kopi jantan, 150 gram harganya 100.000. Itu sudah dalam bentuk bubuk, dalam bentuk kemasan ya. Iya, luar Sesuai biasa. pesanan juga ada yang bilang yang sudah roasting masih biji toh. Kami bungkus juga yang masih biji, nanti mereka giling sendiri baru Oh, Efek efek blender. bungkusnya juga ada. ada. Kan jaga aromanya. Oh iya iya iya. Pada saat blender baru dong minum rasanya beda juga. Itu yang penikmat kopi. Yang memang orang yang bagian kopi itu. Dia bilang roasting saja baru kirim. Bungkus baru kirim. Nanti dia sendiri blender. Saat dia itu aromanya dia saat menikmati baru minum. Ini peminat pembeli ini sejak tahun berapa mulai meningkat ini di kopi jantan? Ini sebenarnya jadi rahasia. Oh masih rahasia umum. Iya, masih rahasia umum. Masih kok rahasia umum? Bukan rahasia. Rahasia khusus. Ya, Ya, rahasia. masih rahasia khusus. Benar. Orang-orang tertentu saja yang biasa tahu, jadi ambil. Tetapi pada kesempatan ini sudah kita Oke. publiskan supaya ya. Ada kemasannya. Biar kita promosi satu kali. Kenapa kalau- saya jadi yang Ini belum ini ya, masih dalam begini. Ini yang jantannya. Oh, Itu ini. contoh jantannya ada itu, Jantannya dia ada. bulat saja itu. Ini kopi jantan. Bisa Oke, kita bicara dari tadi kita tidak bahas pas kita mau closing baru kita bicara yang 21 plus. Ini kopi jantan. Buat kalian yang ingin beli bisa datang ke Koperasi Baliem Arabica. Wow. Jadi nanti digiling dulu. Ya. Berarti stoknya banyak ya? Nah, Karena permintaannya banyak. ini kan beda, ini kopi biasa. Ini Oh, beda. ini kopi biasa. Itu yang biasa. Oh iya, Jantan. bisa kelihatan. Kelihatan. Ini yang lebih bulat ya. Ya, ini bulatnya begini. Bulatnya. Oke. Berminat? Jadi buat harus beli ini. Oke. Terima kasih lagi. Sengaja dibuat penasaran biar kamu datang ke Wamena. Gimana? Jadi untuk kemasan saat ini sudah diproses ya. Ya. Sudah diproses. Memang kebanyakan dibeli banyak dari luar Papua ya. Ya. Peminatnya banyak dari luar Papua. Oke. Terima kasih lagi buat Pak Ketua, terima kasih lagi Bapak Kakak Sekretaris. Kita mungkin akan podcast lagi tentang perkembangan kopi di Koperasi Baliem Arabica. Terima kasih lagi, semoga tetap sukses. Tuhan memberkati. Wah. Oke. Sampai jumpa. Wah. Jangan lupa untuk beli kopi jantan. Oke. Dah. Wah.